Hai para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir. Di segmen ini saya secara khusus akan merekomendasikan 5 judul manajemen pemasaran. Ini saya angkat dari permasalahan-permasalahan terkini, terbaru dari masalah-masalah manajemen pemasaran, terkait juga karena hari ini itu kan masa new normal, masa di mana beberapa tahun belakangan kita banyak penjualan itu mandek karena ada krisis akibat pandemi COVID-19. Nah, ini kita mau mengangkat tentang tema yang paling faktual dari situasi-situasi seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, mari kita bahas satu persatu 5 judul skripsi manajemen pemasaran ini. Pengaruh pemasaran berbasis information, communication and technology, atau ini disingkat ICT ya, terhadap peningkatan daya jual produk UMKM. Studi kasus di situ taruh dalam kurung, atau studi pada UMKM di mana? Tinggal ditentukan sesuai dengan lokasi ya, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Misalkan pelaku usaha UMKM di kecamatan mana atau kota mana, kabupaten mana, tinggal ditentukan ya. Masalah dari topik ini atau judul ini yang nanti itu dijadikan dasar jika dosen kamu bertanya, apa masalah dari judul ini sehingga layak untuk diteliti? Kan biasanya dosen tanya seperti itu. Maka jawabannya adalah yang pertama adalah kemajuan teknologi itu yang tidak bisa ditolak, di mana perkembangan usaha itu sudah mulai bertransformasi, berpindah dari yang konvensional yang langsung ke dunia ICT. Ini proses pemasaran semakin canggih sekarang, maka kita layak untuk meneliti apakah pemasaran melalui ICT itu bisa kamu menggunakan Shopee misalnya ya, atau sejenisnya lah ya, marketplace seperti itu, atau bisa menggunakan IG, Facebook dan sejenisnya. Itu kamu bisa teliti dalam konteks ini. Jadi masalah yang pertama adalah karena kemajuan teknologi, dan semua masyarakat sebagian besar sekarang itu, terutama UMKM yang dikelola oleh anak-anak muda, itu sekarang sudah pemasarannya itu berpindah dari yang konvensional ke dunia teknologi. Yang kedua itu karena kondisi di masyarakat sekarang boleh dikatakan pasca pandemi, meskipun pandemi masih jalan ya, dimana interaksi langsung untuk memasarkan secara langsung itu terbatas, sehingga banyak orang menggunakan platform misalkan sosial media atau marketplace seperti Shopee dan seterusnya untuk melakukan pemasaran produk-produk mereka, terutama UMKM. Nah, yang ketiga, UMKM ini pada masa PPKM kemarin itu adalah yang paling ini ya, secara tidak langsung, karena UMKM itu kan misalkan jualan sambal ya kan, misal jualan produk apa yang kecil-kecil, UMKM itu kan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga sedikit banyak mereka terimbas. Karena apa? Tidak bisa secara langsung kan, karena dibatasi. Orang juga takut untuk kemudian berinteraksi satu dengan yang lain karena takut terkena virus. 3 hal ini menjadi alasan kenapa ini menjadi penting untuk diteliti. Apakah pemasaran berbasis ICT ini berpengaruh terhadap daya jual dari produk UMKM. Oke, sekarang kita, karena ini banyak yang ditanyakan, Kak, Pak, Mas, A, dan seterusnya, ditanya, ini di mana variabelnya? Oke, saya jelaskan ya. Variabelnya di sini, yang pertama adalah pemasaran berbasis ICT atau Information, Communication and Technology. Terserah nanti apakah UMKM itu menggunakan IG pribadi, menggunakan platform yang disediakan oleh marketplace yang lain, misalkan Shopee, Bukalapak, dan sejenisnya ya, itu sebagai variabel independen. Mana variabel dependennya? Adalah peningkatan daya jual produk UMKM. Jadi pemasaran berbasis Information, Communication and Technology atau ICT itu variabel pertama, variabel yang memberikan pengaruh, memberikan dampak
terhadap apa? Terhadap variabel yang kedua atau variabel dependen, yaitu peningkatan daya jual produk UMKM. Apa saja produk UMKM-nya terserah. Silahkan adik-adik nanti meneliti, ditentukan nanti lokasinya di mana, karena saya taruh titik-titik di situ. Lokasinya misalkan kalau mau lebih kecil bisa kecamatan atau bahkan desa, atau bisa juga di kota atau kabupaten. Sekarang bagaimana fokus dari masalahnya seperti apa? Kita buat rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan penelitian, dan pertanyaan penelitian inilah yang nanti akan dicari jawabannya di lapangan ke subjek penelitiannya adalah pelaku usaha UMKM yang membuat strategi pemasaran melalui ICT. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, platform ICT apa yang digunakan pelaku usaha UMKM dalam memasarkan produknya, ya. Itu seperti yang saya katakan tadi, bisa IG, ya kan, bisa Shopee, bisa Bukalapak, bisa yang lain-lain. Jadi semuanya itu kan berbasis pada ICT. Nanti ditanyakan itu, oh kalau si A pakai Bukalapak, apakah berpengaruh? Oh si B, pelaku usaha B pakai IG pribadi atau IG yang dibuat khusus untuk bisnis mereka, apakah berpengaruh? Nanti kita tanyakan di sini. Yang kedua, apakah platform berbasis ICT berpengaruh terhadap peningkatan daya jual produk dari pelaku usaha UMKM? Tentukan di kecamatan atau di kabupaten mana. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah pertanyaan yang inti, di mana kita itu menyusun hipotesis kan. Kita membuat hipotesis, itu kan hipotesisnya kayak gini nih. Nah, hipotesis dari topik ini. Ada pengaruh, ya, simak baik-baik. Ada pengaruh pemasaran berbasis information, communication, and technology atau ICT terhadap peningkatan daya jual produk UMKM di mana? Itu hipotesis yang mau kita buktikan di lapangan. Judul yang kedua, strategi marketing penyedia pinjaman online atau yang kita kenal pinjol, ya. Tapi ini yang legal. Saya ulangi, strategi marketing penyedia pinjaman online legal dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ini kita buat dalam kurung studi kasus pada penyedia pinjaman online apa. Jadi yang paling bisa dijangkau oleh adik-adik di mana? Ini saya kasih contohnya. Teman-teman bisa tentukan yang mana saja terserah. Studi kasus atau studi pada pinjaman online atau pinjol uangteman.com. Jadi nanti adik-adik meneliti tentang bagaimana strategi penyedia pinjaman online uangteman.com ini dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pinjaman-pinjaman online. Masalah yang nanti kalau dosen kalian bertanya, mengapa, apa pentingnya judul ini? Oke, masalahnya yang paling aktual adalah pinjol itu kemarin-kemarin ya marak sekali, dan itu orang terperangkap dalam pinjaman online. Begitu kita pinjam dan kita tidak bisa membayar, itu bisa jadi ancaman. Jadi ancaman dalam artian nagihnya itu nggak kira-kira. Nagihnya itu bisa di beranda Facebook kita yang semua orang bisa melihat, atau nagihnya langsung datang ke kantor di mana semua teman-teman kita bisa tahu, yang membuat kita malu gitu. Nah, ternyata banyak yang ilegal yang kayak gini. Masyarakat itu kan tidak tidak melihat dan menyeleksi. Yang penting kan mudah, tinggal ngirim KTP dan apa dan seterusnya, kita sudah dapat uang dikirim. Kan enak daripada repot-repot antri di bank atau di mana gitu. Ini menjadi masalah penting inti terkait dengan privasi. Dari masalah yang pertama tadi ada masalah yang bisa dijadikan alasan. Kemudian ada fatwa dari MUI mengharamkan pinjaman online. Karena masyarakat banyak mengalami fenomena yang menyedihkan seperti ini, kemudian MUI membuat fatwa pinjaman online
yang ilegal itu haram. Kemudian ada istilah lagi pinjol syariah, kan ada terdaftar di OJK. Nah, yang legal ini boleh. Tetapi kan masyarakat sudah ada sentimen, sudah ada persepsi negatif tentang pinjaman online. Kita ingin tahu bagaimana, jadi tujuan dari penelitian ini, kita ingin tahu bagaimana strategi marketing penyedia pinjaman online ini membangun kepercayaan masyarakat di tengah mistrust, ya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pinjol. Judul ini bisa dikatakan sebagai satu variabel, karena ini meskipun nanti kamu mau meneliti secara kuantitatif, ini sifatnya deskriptif, bukan mencari tahu pengaruh dari satu variabel ke variabel yang lain. Enggak, ini kita mendeskripsikan. Akan lebih bagus, lebih mudah nanti ini kalau kualitatif, karena kita hanya wawancara terhadap pihak dari penyedia pinjaman online itu. Kita susun rumusan masalah atau fokus penelitiannya seperti apa. Oke, rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi marketing penyedia pinjaman online, saya taruh dalam kurung, uang teman.com, karena ini bisa diganti sesuai dengan penyedia pinjaman online yang bisa adik-adik mahasiswa semuanya bisa akses di lokasi masing-masing. Saya ulangi, bagaimana strategi marketing penyedia pinjaman online uang teman.com dalam membangun kepercayaan masyarakat dari maraknya penyedia pinjaman online ilegal. Yang kedua, apakah strategi marketing yang digunakan dapat menarik minat dan meningkatkan jumlah nasabah. Judul yang ketiga, analisis kepuasan konsumen coffee shop melalui strategi branding di sosial media, Instagram dalam hal ini, studi kasus atau studi pada dalam kurung di sini, coffee shop apa? Sebutkan namanya. Di mana lokasinya? Sebutkan. Masalah dari judul ini adalah begini, sekarang era ICT seperti yang saya katakan tadi, di mana platform sosial media itu jadi tren yang paling diminati dan paling banyak dibuka, paling banyak dipakai oleh kalangan remaja khususnya, kalangan mahasiswa khususnya, sehingga banyak dari kita membuat strategi branding melalui Instagram misalnya. Udah sangat banyak, produknya apa saja udah terpampang tuh di Instagram, sehingga ini menjadi penting untuk diteliti apakah strategi branding yang wah, yang keren di IG itu sesuai dengan kualitas dari produk yang diperjualbelikan itu di coffee shop. Kita mungkin akan lebih efektif, lebih mudah kalau kita hanya menyebarkan angket kepada konsumen yang sedang berada di coffee shop itu untuk mengetahui apakah mereka itu puas dengan produk yang ada di coffee shop itu. Kan mereka sudah menyicipi gitu, jadi tinggal sebarkan angket juga lebih mudah. Kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana coffee shop bla 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 bla, coffee shop apa, tuliskan di situ, menciptakan strategi branding di sosial media Instagram seperti apa. Kita ingin tahu ini. Jadi ini penampakan sebenarnya, lebih banyak kita ingin tahu, oh ini kayak gini nih modelnya. Apakah ini nanti ini di pertanyaan kedua akan dibuktikan ya, apakah ini dapat menarik atau dapat memuaskan para konsumen yang datang. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan yang inti, bagaimana kepuasan konsumen coffee shop bla 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 ditinjau dari kualitas dan strategi branding di sosial media Instagram. Jadi nanti kita sebar angket ke konsumen, apakah antara yang dilihat di sosial media Instagram itu sesuai enggak dengan ekspektasi dari konsumen atau tidak, kualitasnya bagaimana, bagus apa enggak, enak apa enggak, dan seterusnya. Judul yang keempat, pengaruh brand import dan harga pada thrift shop. Thrift shop itu pakaian bekas branded.
Thrifting itu kan hemat bahasa ininya, tapi lebih karena sekarang lagi tren anak-anak muda terutama yang berbisnis pakaian-pakaian bekas yang branded yang diimpor dari luar itu ternyata banyak yang sukses. Berarti kalau banyak yang sukses, banyak dong konsumen anak-anak muda yang berminat untuk membeli ini. Saya ulangi, pengaruh brand import dan harga pada thrift shop pakaian dalam kurung pakaian bekas branded terhadap minat beli konsumen. Studi dalam kurung studi kasus atau studi pada konsumen kalangan mahasiswa universitas mana. Tuliskan aja di kampus kamu deh, biar nggak usah jauh-jauh, biar kamu mudah mengaksesnya. Masalahnya di judul ini adalah produk-produk yang branded itu siapa sih yang nggak suka? Apalagi anak-anak muda dong. Tapi kan nggak semua bisa membeli yang baru. Apalagi mahasiswa kan, dikirimnya seberapa sih sama orang tua kan? Mereka kan belum kerja sebagian besar. Tapi kan mereka pengen beli pakaian-pakaian yang branded begitu. Nah, alternatifnya adalah membeli barang branded yang bekas, dan sekarang banyak disediakan di berbagai platform. Juga ada yang konvensional di kota masing-masing, pasti banyak. Yang itu dari Korea, dari Eropa, ya banyak. Kita susun rumusan masalahnya yang lebih konkret. Yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa bla 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 bla, isi universitasnya ya, tentang brand import pada pakaian bekas yang dijual di thrift shop. Yang kedua, apakah brand import dan harga yang murah berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa universitas apa? Tuliskan di situ. Atau institut apa, atau sekolah apa. Tinggal disesuaikan. Judul skripsi yang terakhir, analisis perbandingan pengaruh produk kosmetik berlabel halal dan tanpa berlabel halal terhadap minat beli calon konsumen. Masalah dari judul ini, label halal bagi masyarakat yang mayoritas muslim seperti di Indonesia sekarang menjadi penting. Kenapa? Itu menjadi pertimbangan apakah kita mau beli satu produk tertentu atau tidak. Karena kita kalau ada label halalnya itu kita tidak ragu, sudah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Itu membangun kepercayaan. Sementara ada juga produk kosmetik yang tidak berlabel halal. Misalnya produk-produk kosmetik dari Cina, produk-produk kosmetik dari luar yang berada di pasaran, yang itu mungkin bagi masyarakat muslim ada yang ragu, tapi ada yang tidak. Mungkin karena mereka juga sudah tahu, sudah bisa membaca sendiri, karena kan tertulis itu kan di bahan-bahannya yang digunakan apa kan, di kemasan itu pasti biasanya ada, sehingga dia bisa menafsirkan sendiri, oh ini bisa dipakai, tidak melanggar syariat. Kan orang punya kemerdekaan sendiri untuk menentukannya. Nah, di sini pentingnya masalah ini, apakah label halal mempengaruhi keputusan untuk membeli bagi konsumen, atau justru tanpa label halal yang penting produknya sudah diketahui itu juga menentukan minat calon konsumen untuk membeli. Sehingga ini kita ingin melakukan perbandingan pengaruhnya terhadap minat membeli terkait dengan berlabel halal dan tanpa berlabel halal. Variabelnya apa? Ini ada dua variabel sebagai variabel independen atau variabel yang memberikan dampak, memberikan pengaruh. Oke, variabel yang pertama yang memberikan pengaruh atau independen itu adalah produk kosmetik yang berlabel halal. Yang kedua, produk kosmetik yang tanpa label halal. Kemudian variabel yang dipengaruhi adalah minat beli calon konsumen. Jadi ini variabel terpengaruh. Oke, dari judul ini kamu bisa membuat studi perbandingan terhadap produk apa. Misalkan produk Wardah dan produk apa yang tanpa label halal. Taruh dalam kurung, studi pada produk Wardah yang ada kemasan halalnya itu dengan produk apa yang tanpa label halal. Nanti kita bisa cari tahu ke subjek penelitian. Subjek penelitiannya siapa? Adalah mahasiswi. Karena mahasiswi itu kan yang paling banyak, saya yakin, gaya hidup
berkosmetik itu sudah luar biasa di generasi kamu ya sekarang ya. Jadi kita ingin tahu apakah label halal dan tanpa label halal itu mempengaruhi minat beli mereka. Mana yang dipilih? Itulah intinya ya. Bagaimana hipotesisnya? Hipotesisnya adalah ada pengaruh produk kosmetik berlabel halal dan tidak berlabel halal terhadap keputusan calon konsumen untuk membeli atau tidak membeli para produk yang saya sebutkan tadi itu. Tinggal disusun nanti bagaimana, tinggal apa yang dipilih nanti, dan kampus mahasiswi mana atau kampus mana yang dipilih tinggal disesuaikan nanti ya. Dari sini fokus masalahnya seperti apa? Nah, oke. Fokus masalahnya kita susun dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana persepsi, kita ingin tahu persepsinya dulu. Bagaimana persepsi mahasiswi terhadap kosmetik berlabel halal dan tanpa berlabel halal pada produk yang berlabel halal, tuliskan di situ apa, dan produk yang tidak berlabel halal, tuliskan di situ. Oke, tanda tanya. Yang kedua, bagaimana perbandingan, ini pertanyaan inti ya, bagaimana perbandingan pengaruh produk berlabel halal, apa produknya, sebutkan di situ, dan tanpa berlabel halal, sebutkan produknya, titik bla 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 di sini, terhadap minat beli calon konsumen mahasiswi universitas apa, gitu ya, atau jurusan apa, lebih spesifiknya bisa, atau fakultas apa bisa. Itulah 5 judul skripsi manajemen pemasaran yang terbaru. Apabila kamu menghadapi masalah nggak ngerti atau hal-hal yang lain, boleh sharing dengan saya. Bisa buka IG saya @musahwi. Di situ kamu bisa konsultasi atau ngobrol dengan saya. Insya Allah selama saya ada waktu akan saya bantu. Tetap semangat. Salam dari saya.